Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Afita, NRP 211121001, kelas 2 D 4 IPA, akan melanjutkan mengenai pembahasan basis data. Sekarang sudah ke materi yang ketiga, yaitu ERD dan mapping, Entity Relationship Diagram dan mapping. Tujuan dari materi ini adalah memahami desain ERD, memahami mapping ER dan memahami mapping ER ke skema relasi, memahami aturan dalam mapping. ER diagram ini adalah contoh, yaitu ERD dengan komposit atribut seperti ini, atau ini nama yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang, atau jalan yang terdiri dari nomor jalan, nama jalan, serta nomor apartemen. Dan juga multivariate attribute, yaitu pada phone number, satu customer dapat memiliki beberapa phone number. Dan derived attribute, di sini terdapat umur yang bisa dihitung dari date of birth, seperti yang dijelaskan pada simbol Elmasri ERD bab sebelumnya. Fase dalam desain database dimulai dari yang paling awal, seperti pada gambar di bawah ini. Hasil dari tahap requirement dan analisa berupa data-data kebutuhan user. Sini dari analisa didapat data requirement kebutuhan user yang akan ditampung dan digambarkan pada tahap rancangan skema konseptual atau konseptual design. Dari analisa didapatkan data requirement dan ditampung di konseptual design. Lalu pada tahap konseptual design berisi detail deskripsi dari tipe entity, relasi, dan konten. Hasil dari tahap ini berupa ERD. Lalu dalam data analisis tadi ditampung di konseptual design, akan didapatkan entitas dan data-data yang akan selanjutnya diteruskan berupa data konseptual atau biasa juga disebut ERD. Setelah ERD dibuat rancangan skema konseptual, perlu dilakukan mapping ke relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relasional DBMS. Tahap ini disebut logical design. Pada tahap logical design ini nanti didapatkan hasil yang berupa data modeling mapping. Yang biasa juga disebut dengan skema database. Ke tahap selanjutnya ini. Tahap akhir adalah physical design berupa pendefinisian struktur internal storage, index, path, serta organisasi file dalam database. Tahap terakhir sudah berupa desain secara fisik. Setelah ERD dari satu tabel dibuat,
perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan RDBMS. Terdapat langkah dalam melakukan mapping ke skema relasi. Untuk melakukan mapping dari skema ERD ke skema relasi dapat dilakukan langkah-langkah yang harus diperhatikan. Untuk setiap entitas yang menyertakan seluruh simple atribut dan atribut-atribut yang lain, pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. Untuk setiap entitas lemah, dengan buatlah skema relasi R dengan mengikut sertakan seluruh simple atribut. Tambahkan primary key dari entitas kuatnya yang akan digunakan sebagai primary key bersama partial key dari entitas lemah. Untuk setiap relasi binary one-to-one, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi yang lebih berat. Bagaimana itu menentukan suatu sisi berat dan ringan? Suatu sisi dianggap berat apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simple atribut yang terdapat pada relasi ke sisi yang lebih berat. Apabila partisipasi totalnya sama, maka kedua tersebut boleh digabung menjadi satu skema relasi. Untuk setiap relasi one-to-many tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat. Lalu, tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke skema sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi biner. Untuk setiap relasi many-to-many, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simple atribut. Tambahkan primary key, kedua foreign key yang didapat digabung menjadi satu membentuk primary key dari skema relasi R. Untuk setiap multivalued atribut, buatlah skema relasi R meletakkan atribut dan multivalue tersebut. Tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multivalued atribut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key. Untuk setiap relasi n array dengan n lebih besar dari 2, buatlah skema relasi R yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta. Ini contoh ERD yang memuat beberapa simbol-simbol yang memuat beberapa simbol-simbol yang ada di Elm-Mastery yang di sini digunakan semua. Sini sudah lengkap. Mapping ke skema ERD. Nah, untuk digunakan mapping ini, di sini ada employee, ini merupakan entitas yang kalau di mapping di dalam database, maka entitas itu dapat berupa nama tabel. Sedangkan atribut-atribut itu berupa nama kolom. Seperti ini. Lalu apabila sudah dituliskan masing-masing entitas dengan atribut yang dipunyainya, lalu dilakukan relasi, penarikan relasi seperti pada gambar bawah ini. Misalnya seperti ini. Ini relasi, ini entitas yang tadi dengan atribut-atributnya ini, lalu sudah diisi data
diimplementasikan ke dalam bentuk database yang sesungguhnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.